Nah, praktek hidup yang dialektis antara ego dan super ego, inilah nanti yang kadang-kadang jadi sumber masalah dalam hidup kita. Ada konflik, ada ketegangan-ketegangan. Disitulah nanti lahir kecemasan-kecemasan dalam hidup kita. Konflik itu sebenarnya karakter kehidupan. Nggak ada orang hidup yang tanpa konflik. Kalau nggak ada konflik, kehidupan ini nggak akan berkembang. Kalau pakai teorinya Marx, konflik sosial yang bikin dinamika sosial. Kalau nggak ada konflik, hidup ini statis. Harus ada gegerannya dikit, harus ada konfliknya dikit, terus akan lahir sesuatu yang baru. Itu kan logika tesis, antitesis, dan sintesis. Nggak akan lahir ngaji filsafat ini kalau nggak tabrakan antara cita-cita masjid ingin mengadakan pengajian, tapi pengajian yang nggak kayak biasanya. Itu kan ada tabrakan ide. Kalau filsafat aja kayak di kampus, Anda membosankan. Kalau ngaji saja, Anda itu kan ada konflik-konflik ide. Akhirnya lahirlah ide ngaji filsafat. Kalau nggak ada konflik bom atom di Jepang, Indonesia nggak akan merdeka. Itu kan contoh kasarnya gitu. Kalau nggak ada konflik antara SBY dan Megawati, nggak akan ada apa, kan gitu. Selalu sesuatu yang baru pasti didahului oleh konflik. Dalam diri kita juga begitu. Konflik itu main. Kalau nggak ada konflik, statis, malah mudah punah, akan selesai. Karena segala yang statis itu kan pasti terus hilangnya cepat. Jadi kalau kalian punya pacar, bikinlah konflik biar berkembang. Kalau statis nggak ada apa-apa, ya monoton, lama-lama mesti bosan. Kalau nggak bikin bosan, ya bikin perkara lah dikit-dikit, bikin kasus. Nah itu nanti hubungannya akan berkembang ke sesuatu yang baru pasti. Mungkin diputus, mungkin ganti loh ya kan, ini baru kan berarti itu ya kan. Alhamdulillah ada yang baru kan gitu. Oke. Alhamdulillah ada konflik. Oke ya. Nah konflik itu kalau dalam bahasanya Freud disebut kecemasan. Ada 3 jenis. Ada kecemasan realita, ada kecemasan neurotik, ada kecemasan moral. Kecemasan realita itu kecemasan akan bahaya yang datangnya dari luar. Itu biasa. Saya takut pulang malam-malam, Pak. Kenapa? Takut masuk angin. Nah, itu kan takut karena faktor dari luar. Saya takut naik bis, Pak. Kenapa? Tidak kenal saya sama konduktornya. Ya mesti wae. Itu takut. Tidak apa-apa, manusiawi. Takut dengan yang bahaya yang dari luar itu lebih mudah diatasi. Saya takut sama hantu, Pak, kan mudah. Karena hantu sesuatu yang di luar dirimu. Tinggal kamu menghindari tempat yang menurutmu berhantu, kan beres. Saya takut, Pak. Ada nggak di sini yang takut dengan lawan jenisnya? Takut sama perempuan. Yang perempuan takut sama laki-laki, ada ya? Itu solusinya gampang. Wong memang nggak ada perempuan yang mau deket sama kamu, jadi aman. Ya kan? Takut dengan bahaya dari luar. Simple. Takut naik mobil, ya nggak usah beli mobil. Takut naik motor, nggak usah beli motor. Sederhana. Jadi jangan terlalu diambil pusing ketakutan dari yang di luar dirimu, karena solusinya pasti sangat sederhana. Yang susah itu kecemasan jenis kedua, kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik itu hubungannya dengan id dan ego. Takut id dan egonya keluar jalur, tidak terpenuhi.
Itu neurosis sudah. Karena takut besok anak cucu kita nggak makan, terus hari ini kamu serakah luar biasa, korupsi, itu kan jadi masalah. Itu neurosis. Karena takut kamu jadi gendut, maka terus ya kamu makan sehari cuma 1 kali, cuma porsinya 3. Sama aja itu ya. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang sifatnya neurotik. Takut yang dasarnya id dan ego. Takut egomu tidak beres, kesadaranmu kacau. Takut hasratnya tidak terpenuhi, itu namanya neurosis. Jadi orang harus tidur, terus kamu ternyata nggak bisa tidur, itu neurosis. Jenis neurosis itu ya terjemahnya sakit jiwa. Karena ada kan orang yang takut aneh-aneh, itu kan fobia-fobia, itu kan neurosis semua kan. Ada yang takut ketinggian. Takut ketinggian itu kan problemnya tidak di ketinggiannya, tapi dalam dirinya. Ada yang takut binatang melata. Ada yang takut, di sini ada yang fobia enggak? Ya, ada yang fobia ular, ada yang fobia ular, ulat yang kecil itu. Begitu lihat ulat, wah langsung jingkrak-jingkrak, enggak karu-karuan. Ada yang fobia kegelapan. Begitu gelap, dia langsung pingsan. Ya, ada yang ya takut ruangan. Dia kadang-kadang masuk di ruangan yang sempit itu terus dia pening. Makanya kalau ke mall dia nggak pernah naik di lift. Ya kalau kalian kan nggak pernah naik di lift karena mejetnya mesti keliru. Iya, mejetnya keliru. Mau naik di lift nggak ngerti cara mejetnya, naik eskalator itu maju mundur. Kasihan orang yang di belakangnya. Mall itu tidak didesain untuk kita yang coraknya besok. Oke. Nah, semua fobia-fobia sakit jiwa itu namanya neurosis. Itu biasanya kuncinya ada di id dan ego. Ada id tertentu, ada kebutuhan-kebutuhan biologis tertentu yang takut tidak terpenuhi atau memang sudah tidak terpenuhi, sehingga egonya jadi rusak. Kalau tidak terpenuhi kan egonya sebenarnya nyuruh mbok dipenuhi, tapi tidak bisa. Egonya bilang, alah sama ular aja takut, tapi tidak bisa. Itu yang bikin orang terus sakit jiwa. Tidak tenang, gelisah. Boleh. Egonya bilang, sudahlah gendut juga tidak apa-apa, yang penting sehat. Ego yang bilang gitu, tapi idnya bilang tidak bisa. Kalau aku tidak langsung pacarku marah-marah mesti ini gak. Ada bentrokan antara id sama ego. Itu yang bikin kita sakit jiwa. Hasratmu sih bilang ini sudah waktunya kawin ini, tapi ya, mau kawin dikasih makan apa katanya ego. Kerjaan aja belum itu, skripsi nggak selesai. Loh kan egomu yang realistis bilang gitu. Idnya sih sudah ngedek, ingin segera. Idnya mencegah. Oh itu kalau diterus-teruskan lama-lama kamu sakit jiwa. Ya kan? Ya nek bahasa sakit jiwa lembut itu kan bahasa kasarnya kan stres. Stres itu kan karena ada keinginan yang direpresi. Takut deh. Iya bukan takut, itu stres. Ya sekarang lebih dihaluskan lagi, tidak pakai istilah stres tapi galau. Iya kan bawah. Dulu ada lagi penghalusan namanya BP. Itu sebenarnya gejala-gejala neurosis, permulaan kegilaan. Nah, hati-hati ya makanya. Santai aja. Ego sama id nggak usah dibentur-benturkan, nggak usah dipikir terlalu dalam. Itu diantara solusinya. Nah, itu kecemasan jenis kedua. Ada kecemasan jenis ketiga, yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral ini hubungannya dengan super ego. Di masyarakat sini, anak soleh itu tiap hari harus ke masjid. Ternyata kamu tidak bisa ke masjid tiap hari. Itu kan kamu merasa bersalah. Iya ya, berarti aku tidak anak soleh. Gimana ini gak enak sama orang tua di kampung.
Di sini kerjaanku cuma gitaran, ngobrol, nongkrong. Padahal bapak di rumah itu membayangkan tiap hari aku sobonya masjid, sobonya perpustakaan. Ternyata kenyataannya kok kayak gini ya, jadi gak enak nih. Itu kecemasan moral. Jadi egomu tabrakan dengan super ego sekarang. Pilih kabari Jogja. Wah baik pak di sana. Loh IPmu kok cuma 2. Loh 2 itu sudah bagus pak. Kalau perguruan tinggi ya bapakmu buat apa sih gitu. Nah itu bapakmu ya manut-manut baik. Cuma iya sakitnya di sini. Iya. Jadi ya bapakmu manut-manut aja. Dirimu sendiri yang galau akhirnya. Aku kok membohongi bapak ya apa ya boleh aku ini. Orang tua sudah bayari aku. Kecemasan moral itu sudah. Jadi dalam hidup kita ada kecemasan realitas. Kita takut dengan yang di luar diri kita. Ada kecemasan neurotik. Kita takut ada hasrat, ada dorongan dari diri kita yang tidak terpenuhi. Ada kecemasan moral. Ada nilai sosial, ada norma sosial yang kita tabrak. Itu juga menimbulkan kecemasan moral. Kayak kalau ada anak minta-minta di pinggir jalan gitu kan, biasanya kamu ngasih. Begitu nggak ngasih kan kamu jadi galau. Iya ya kok aku pelit gitu sih. Paling dikasih 500 saja sudah senang, 1000 apalagi kok ngasih gitu aja aku enggak. Itu kan kegelisahanmu sendiri, kegalauanmu sendiri. Itu memang kecemasan moral. Itu kalau dilanjut-lanjutkan ya bisa jadi stres, bisa jadi neurotik. Itu pangkal permasalahan nanti ada di situ. Kecemasan. Ternyata nggak sesederhana ada id kita lampiaskan, ada super ego kita jalani yang kontrolkan ego. Ternyata nggak sesederhana itu. Dalam hidup kita sering-sering tabrakan antara id, ego dan super ego.